Selamat pagi. Hari ini kita memasuki minggu keempat yang sesuai jadwal. Minggu keempat ini ada kuis pertama bersama yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober pukul 10.30. Akan dilaksanakan serentak dengan waktu 80 menit untuk 4 soal. Masing-masing soal dikasih waktu 20 menit. Satu soal tentang gaya listrik, satu soal tentang medan listrik, satu soal hukum Gauss, dan satu soal potensial listrik. Jadi mohon Anda semua mempersiapkan diri untuk mengikuti kuis bersama pada hari Sabtu pukul 10.30 tanggal 10 Oktober. Baik, kita akan memulai pembahasan pertemuan keempat ini tentang kapasitansi dalam bab 25 buku Halide Resnick. Ya, kita bisa lihat komponen kapasitor seperti ini yang bisa kita lihat di toko elektronik ya. Yang akan dibahas ada 7 subbahasan, yaitu yang pertama tentang kapasitansi sendiri, yang kedua bagaimana menghitung nilai kapasitansi, yang ketiga kapasitor paralel dan seri, yang keempat energi yang tersimpan dalam medan listrik, yang kelima kapasitor diisi dengan bahan dielektrik, yang keenam dielektrik dibahas sesuai dengan pandangan atom, dan yang terakhir adalah dielektrik hubungannya dengan hukum Gauss. Baik, mari kita mulai pembahasan pertama tentang kapasitansi. Untuk membahas kapasitansi, tentu saja kita harus tahu tentang kapasitor ya, yang merupakan perangkat untuk menyimpan muatan dan energi listrik ya. Kita tahu tadi gambar di pertama adalah kapasitor, bermacam-macam kapasitor ya. Nah, secara umum kapasitor itu terbentuk dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar tapi berlawanan ya. Kita lihat gambarnya bahwa kita tahu kalau ada muatan yang berbeda, maka di sana akan terlihat medan dari muatan positif akan menuju ke muatan negatif. Inilah bentuk medan dari pasangan muatan ya. Jadi dengan sifat medan listrik dari dua muatan inilah digunakan sebagai alat penyimpan muatan yang dinamakan dengan kapasitor ya. Ya, kita lihat ada dua buah lempeng seperti ini ya. Itu adalah bahan dari pembuatan alat kapasitor ya. Ketika masing-masing lempeng ini
dihubungkan dengan sumber tegangan, dalam hal ini baterai ya. Jadi yang satu dihubungkan dengan kutub positif, yang satu dengan kutub negatif, sehingga kalau saklar ini dihubungkan atau di on-kan, maka kedua lempeng ini akan terisi oleh muatan ya. Jadi kapasitor yang telah terisi mempunyai beda potensial antara masing-masing konduktornya ya. Jadi seperti itu prinsip tentang kapasitor, nanti akan lebih jauh kita bahas ya. Jadi model kapasitor pertama oleh orang fisikawan di Belanda, tepatnya di kota Leiden pada abad ke-18 ya, itu menggunakan botol atau jar untuk menyimpan muatan ya. Botol ini diberi lempengan bahan konduktor emas ya di dalam dan di luarnya, maka pertama kali kapasitor ini dinamakan Leyden jar ya. Ya, prinsipnya botol yang dilapisin logam itu setelah diisi oleh bahan dielektrik atau isolator, dalam hal ini misalnya air, lalu dimasukkan sebuah batang logam bersifat konduktor sehingga diperoleh lapisan konduktor dielektrik konduktor. Bentuknya seperti ini ya. Jadi pertama kali alat yang dinamakan sekarang ini bernama kapasitor itu ditemukan di Belanda dengan nama Leyden jar ya, bentuknya seperti ini. Nah, dengan prinsip seperti itu maka diteruskan untuk mendapatkan sebuah kapasitor keping sejajar ya, seperti ini ya. Jadi ada dua lempeng ini dihubungkan dengan sumber tegangan, artinya baterai ya, bisa saja. Jadi kutub positif dihubungkan ke salah satu lempeng dan kutub yang lain dihubungkan dengan kutub negatifnya. Tetapi ingat bahwa ini tidak langsung bersentuhan, tapi dia ada jarak ya. Jadi prinsipnya ketika lempeng itu dihubungkan dengan baterai seperti ini atau sumber tegangan ya, maka kutub positif akan menarik elektron atau muatan negatifnya sehingga semua negatif hilang, artinya lempeng A ini menjadi positif. Itu otomatis seperti itu. Jadi Anda bisa membuat gambaran sendiri. Kalau positif pasti di sini positif ya, otomatis ya, karena di sini yang negatifnya dari bahan itu tertarik oleh muatan positifnya sehingga tertinggalnya adalah muatan positif. Demikian juga lempeng yang B ini akan tertarik positifnya ke kutub negatif sehingga lempeng B bermuatan negatif ya. Dengan demikian Anda tahu bahwa ketika ada dua muatan yang saling berdekatan atau ada punya jarak tertentu D, yang akan membuat medan listrik keluar dari muatan positif ke negatif. Jadi arah medannya adalah menuju ke muatan negatif. Nah, ini prinsip tentang keping sejajar yang akan mendasari membuat kapasitor ya. Jadi kedua konduktor dihubungkan dengan sumber tegangan V ini atau baterai ya, maka konduktor A akan menjadi positif muatannya dan konduktor B bermuatan
negatif ya. Nah, dalam hal pengumpulan muatan itu tentu saja ada nilai maksimumnya. Nah, kapan nilai maksimumnya tercapai? Ya tentu saja ketika beda potensial antara keping A dan keping B ini sudah mencapai nilai yang sama dengan potensial baterainya. Jadi ketika di sini adalah 12 volt, maka muatan yang tersimpan di dalam keping itu akan maksimum ya, karena beda tegangan antara keping A dan keping B ini sudah bernilai sama dengan besarnya potensial baterai ya. Ini prinsipnya, jadi ada nilai muatan yang terkandung dalam keping secara maksimum ketika terjadi beda muatan yang sama dengan baterai. Nah, dengan demikian definisi tentang kapasitansi adalah suatu ukuran atau kapasitas menyimpan muatan atau energi pada kapasitor untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Jadi ini yang dinamakan kapasitansi, yaitu merupakan ukuran atau kapasitas penyimpanan muatan ya. Nah, muatan yang tersimpan di dalam suatu kapasitor sebanding dengan besar beda potensial. Tadi kan sudah ada bayangan sedikit ya, bahwa ketika dihubungkan dengan beda potensial atau sumber tegangan, maka di sana akan mengalir muatan yang tersimpan pada keping ya. Jadi artinya muatan itu sebanding dengan beda potensial antar keping ya. Jadi faktor keseimbangan antara muatan yang tersimpan dengan beda potensial dinamakan kapasitansi ya. Ini tadi sudah ukuran penyimpanan ya. Nah, tapi menyatakan bahwa ada suatu perbedaan potensial tertentu. Jadi kemampuan atau kapasitas kapasitor itu menyimpan muatan disimpulkan dengan huruf C ya. Dengan demikian, apa yang dinamakan kapasitansi dengan notasi C ini merupakan perkaryaannya dengan beda potensial membuat keping itu bermuatan ya. Jadi muatan besarnya sama dengan kapasitansi dari keping dikalikan dengan beda tegangannya. Nah, Anda jangan bingung notasi C di sini, yaitu simbol dari kapasitor ya, kapasitansi bukan kapasitor, kapasitansi ya. Jadi C yang dituliskan huruf besar dengan kemiringan atau C miring itu menyatakan kapasitansi, sedangkan untuk satuan muatan kulom itu juga simbolnya C besar tapi tidak berhuruf miring ya. Jadi membedakan antara C kapasitan atau kapasitas kapasitansi dengan satuan muatan kulom. C untuk kapasitansi bernotasi C huruf besar miring, sedangkan kolom tidak miring ya. Jadi satuan kapasitansi kalau dalam hal ini Anda bisa lihat bahwa muatan itu adalah kulom, sedangkan tegangan adalah volt. Jadi muatan kulom per volt itu adalah satuan kapasitansi tadi, tapi dalam hal dalam satuan sistem internasional
kapasitansi itu bernilai atau bernama farad atau dengan simbol F, ya. Jadi coulomb per volt itu adalah satuan kapasitansi yang juga dinamakan sebagai farad. Nah, farad ini cukup besar sehingga sering digunakan notasi lain atau kelipatan, misalnya mikrofarad atau simbolnya 1 mu F nilainya adalah 10 pangkat minus 6 farad, ya. Atau juga nanofarad, 1 nanofarad 1 N farad 10 pangkat minus 9 farad, atau picofarad besarnya adalah 10 pangkat minus 12 farad, ya. Jadi pada umumnya nilai kapasitansi dari kapasitor itu dinyatakan dalam subkelipatan dari farad, karena farad itu satuan cukup besar, yaitu coulomb per volt, ya. Nah, tadi sudah memahami apa itu kapasitansi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung kapasitansi, ya. Jadi untuk menentukan kapasitansi suatu kapasitor, yang pertama tentu saja Anda bisa menentukan medan listrik, ya, medan listrik, karena akibat konduktor yang bermuatan, ya, yang anggap masing konduktor bermuatan sebesar Q, sama-sama Q tapi berlainan tanda, ya, dapat diperoleh perhitungan medan ini menggunakan hukum Gauss atau hukum Coulomb. Ya, minggu lalu sudah kita bahas, ya, tentang menentukan medan listrik. Yang kedua, setelah Anda mendapatkan besarnya medan listrik, maka Anda lakukan untuk menentukan beda potensial dari dua konduktor. Bagaimana caranya nanti kita lihat, ya. Nah, ketiga, setelah tahu muatan dan beda potensial, tentu saja kapasitansi dari kapasitor itu sudah bisa kita dapatkan, karena kapasitansi adalah merupakan perbandingan muatan dengan beda potensial, ya. Itu langkah-langkah untuk menghitung kapasitansi, yaitu pertama adalah kita tahu ada muatan di dalam keping, ya. Setelah muatan tersimpan di dalam keping, maka kita bisa menghitung medan listriknya dengan menggunakan hukum Gauss atau Coulomb. Setelah itu kita bisa hitung tentukan beda potensialnya, ya. Ya, kita tahu cara menghitung beda potensial itu kita juga sudah bisa lakukan, ya. Nah, kapasitansi tentu saja kita secara definisi adalah muatan per beda potensialnya. Ya, ini menghitung kapasitansi secara umum. Nah, sekarang kalau dilakukan dari bermacam-macam bentuk bahannya, ya, yang pertama kita akan lihat kapasitor yang dibuat dari keping sejajar, ya, seperti ini, ya, dari keping. Nah, kita tahu bahwa medan listrik itu dari keping ini adalah tau per 2 epsilon 0, ya, dimana tau itu merupakan muatan per satuan luas, ya. Nah, ketika kita tahu seperti ini, maka di dalam lempeng atau keping seperti ini akan kita tahu bahwa medan antar dua keping ini tidak mengandung dua lagi tapi satu, ya. Jadi tau per atau dijumlahkan, ya, karena ini masing-masing keping. Jadi kalau dua berarti
eh, medan yang ada di dalam itu merupakan muatan dibagi epsilon 0 dibagi A, atau muatan dibagi luas muatan yang ada di dalam masing-masing keping dibagi luasnya dengan dikalikan dengan permitivitas ruang hampa epsilon 0 ini ya. Nah, ini tadi langkah pertama kita bisa menentukan besarnya medan antar keping. Yang kedua, bagaimana menghitung dua keping ini beda potensialnya. Ya, kita tahu beda potensial adalah tegangan di A dikurangi B ini dikurangi di A ya, itu merupakan integral minus E dA ya, yang kita juga sudah bahas sebelumnya ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan karena jaraknya A dan B itu adalah 0 sampai D, maka beda potensialnya adalah medan dikalikan jaraknya ya. Beda potensial itu adalah medan dikalikan jarak antar keping ya. Nah, setelah kita tahu medan dan beda tegangan ya, maka kita bisa hitung atau tentukan kapasitansi dari keping sejajar ini adalah muatan dibagi beda potensialnya ya. Nah, kita tahu muatan itu besarnya adalah medan dikalikan luasnya dikalikan epsilon 0 ya. Nah, sedangkan beda potensialnya kita tahu tadi adalah medan dikalikan jarak. Jadi setelah itu kita dapatkan bahwa kapasitansi dari keping sejajar itu besarnya adalah epsilon 0 dikalikan luas penampang dari keping dibagi jaraknya ya. Jadi tidak terpengaruh oleh muatan dengan tegangannya, tapi ternyata kapasitansi dari keping sejajar ini adalah besarnya adalah luas permukaan keping dikalikan epsilon 0 dibagi jarak antar keping ya. Ya, cukup mudah kan buat Anda, tapi penurunannya tadi sesuai dengan perhitungan kapasitansi yang sudah kita bahas. Pertama, setelah kita tahu ada muatan antar keping, maka kita tahu bisa tentukan medannya. Setelah medan kita bisa hitung beda tegangan. Nah, setelah beda tegangan baru kita bisa tentukan kapasitansinya ya. Oke, ini adalah kapasitansi dari keping sejajar. Artinya Anda bisa hanya melihat luasan dari keping ya, dan jaraknya berapa ya. Jadi luas dibagi jarak dikalikan epsilon 0 ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Suatu keping sejajar pucuk sangkar dengan sisi 10 cm, jarak pemisahnya 1 mili. Hitung kapasitansinya. Jika kapasitor itu dimuati dengan sumber tegangan 12 volt atau baterai, berapa banyak muatan yang dipindahkan dari satu keping yang lain ya. Jadi tidak terlalu susah buat Anda semua ya. Jadi menghitung kapasitansi, kalau kita tahu luasnya dan jaraknya, maka kita bisa hitung C itu adalah seperti ini. Kita tahu artinya 88,5 picofarad, karena di sini adalah minus 11 ya.
Dari definisi kapasitansi ya, bahwa muatan itu adalah kapasitansi dikalikan beda tegangan ya. Beda tegangan diketahui 12, kapasitansi tahu hitungannya seperti ini, maka muatannya kita bisa tahu ya. Oke, ini contoh yang gampang buat Anda tidak terlalu membuat bingung ya perhitungannya. Nah, kedua adalah kapasitansi berupa silinder seperti ini ya. Jadi langkah-langkah awalnya kita tahu bahwa untuk medan listrik di bahan yang berupa silinder dengan silinder dalam berjari-jari A, silinder yang paling luar adalah B, seperti ini, maka medan yang ada di dalam silinder ini adalah muatan Q dibagi 2pi epsilon 0. 2pi adalah luasan dari suatu lingkaran ya. Jadi 2pi dikalikan L dikalikan jari-jari ya. L itu panjang, ini kan tabung ya, atau silinder itu karena seperti tabung ya. Jadi L itu panjang tabung atau panjang silinder, R adalah jari-jarinya. Ini sudah kita bahas di dalam pembahasan medan listrik ya. Nah, langkah kedua adalah beda potensialnya. Tadi seperti yang untuk kapasitor tadi adalah integral dari jarak jari-jarinya ya, dari jari-jari dari pusatnya adalah A dan B, dengan integral adalah E ds atau dA ya. Maka beda tegangan untuk kapasitor silinder adalah seperti ini ya. Jadi kapasitansi dari kapasitor silinder yang definisinya adalah seperti ini adalah 2pi epsilon 0 dikalikan panjang silindernya ln jari-jari kecil dibagi jari-jari besar ya. Nah, ini untuk kapasitansi. Nah, pada umumnya kapasitansi untuk silinder itu adalah dinyatakan dalam kapasitansi persatuan panjang ya. Jadi C per L itu ya tinggal L nya dipindahkan ke suku sebelah kiri ya, maka besarnya adalah 2pi epsilon 0 ln A dibagi B ya. Oke, itu cara penurunan rumus atau perhitungan kapasitansi ya. Jadi modelnya seperti ini kebanyakan yang Anda bisa buka kapasitor yang ada di pasar itu yang berbentuk silinder seperti ini, maka ketika ini kan Anda bisa lihat berapa jari-jari dalam dan berapa jari-jari luarnya. Oke. Contoh soalnya untuk yang silinder ya adalah sebuah kabel koaksial. Artinya koaksial kan berarti ada kurang lebih silinder tak berhingga ya, dengan jari-jari 0,5 mm dan lapisan konduktornya terluar adalah 1,5 mm ya. Tentukan kapasitansi persatuan panjang, artinya C per L ya, panjangnya ya kita tidak perlukan ya, karena kita tahu C per L itu adalah seperti ini ya. Jadi kita tinggal masukin nilai-nilainya, hasilnya adalah 50,6 picofarad per meter ya. Oke. Dan yang terakhir adalah bagaimana menentukan kapasitansi kapasitor bola ya. Kita tahu ada bola seperti ini, ada bola dalam dan bola luar ya.
ya dengan medan untuk kapasitor bola adalah muatan dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ini adalah E Q per A ya. Seperti itu. Beda potensialnya adalah diintegralkan, maka hasilnya adalah beda potensial seperti ini, sehingga kapasitansi dari bola, kapasitor bola artinya adalah 4pi epsilon 0 ya, dikalikan jari-jari, perkalian jari-jarinya dibagi jari-jari panjang, dikurangi jari-jari kecil ya. Oke, ini untuk kapasitor bola. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang susunan kapasitor. Ada dua susunan yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang elektronik ya. Jadi kapasitor bisa disusun secara paralel dan seri ya. Jadi seperti itu ada kurang lebih, karena kan bisa saja yang di pasaran tidak bisa memenuhi apa yang akan dirangkaikan oleh orang elektronik ya. Jadi bisa dikombinasikan antara dua atau lebih kapasitor ya, disusun seperti ini. Bagaimana menghitung nilai kapasitor yang baru dari rangkaian-rangkaian kapasitor yang seperti itu ya. Kapasitansinya tentu saja akan menjadi nilai baru ya. Nah, dua macam kombinasi dasar, yaitu secara paralel seperti ini atau secara seri seperti ini. Jadi ada dua susunan, paralel dan seri. Yang gambar ini adalah yang disusun secara paralel, sedangkan gambar yang di bawahnya adalah secara seri. Nah, tapi kemungkinan bisa saja kombinasi susunan itu lebih rumit ya, bisa digabung antara seri dan paralel ya. Oke. Nah, bagaimana menghitung kapasitansi dari kapasitor yang disusun secara paralel ya. Jadi kalau Anda perhatikan dalam skema susunan kapasitor paralel seperti ini ya, ketika Anda perhatikan kapasitor 1, kapasitor 2 dan 3, maka kalau dihubungkan dengan suatu sumber tegangan atau baterai ya, maka masing-masing kapasitor itu terisi beda tegangan yang sama ya antar kapasitor. Jadi kalau seandainya ini Anda gabungkan, maka ada kapasitor baru yang notasinya ya anggaplah itu adalah T, maka di situ tegangannya sama antara baterai dan kapasitor ya. Jadi di sini ada muatan baru yang dinamakan Q total ya. Sedangkan untuk C1 Q1, C2 adalah Q2 dan C3 adalah Q3. Jadi Anda bisa lihat bahwa Q total itu adalah penjumlahan dari Q1 ditambah Q2 dan Q3 ya. Nah, kita tahu kapasitor itu adalah muatan dibagi tegangan ya. Jadi C pengganti itu adalah tinggal Anda menjumlahkan semua nilai kapasitansi dari masing-masing kapasitor ya.
Jadi dengan demikian bahwa Q1 per V itu adalah C1, Q2 per V adalah C2, dan Q3 per V adalah C3. Jadi kesimpulannya, ketika kapasitor dirangkai secara paralel seperti ini, maka bisa kita lakukan penggantian nilai kapasitornya, tinggal kita jumlahkan semua kapasitor yang ada diparalelkan ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan yang di seri ya, atau di deretkan seperti ini ya. Jadi C1 dengan C2 dengan C3, maka dalam hal ini yang sama adalah muatannya, tapi tegangan antara C1, C2, C3 itu berlainan ya. Jadi di sini tegangan dari sumber tegangan atau baterai itu menjadi terpecah menjadi 3 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di seri maka tegangannya yang menjadi dijumlahkan, tapi kalau yang diparalelkan tegangannya sama tapi muatannya berlainan ya. Jadi seperti itu dasarnya. Jadi dengan demikian digantikan seperti ini, maka besarnya C pengganti itu ketika muatannya yang sama ya. Jadi seperti itu, maka berapa nilai penggantinya itu adalah seper C pengganti dijumlahkan terhadap seper C masing-masing. Jadi seperti itulah prinsip menghitung atau menentukan kapasitor pengganti dalam rangkaian yang tersusun seri dan paralel ya. Ya, kita lihat contoh soal dalam penyusunan kapasitor. Ketika diketahui C1 3 picofarad, C2 6 picofarad dihubungkan secara seri ya, diberi beda potensial antar ujung masing-masing 1000 volt. Hitung kapasitor substitusinya atau penggantinya, berapa muatan pada masing-masing kapasitor, dan berapakah beda potensial pada masing-masing kapasitor. Ya, ini dengan contoh soal ini ya, prinsipnya karena dengan seri maka kapasitor penggantinya adalah seper kapasitor pengganti sama dengan seper jumlahnya kapasitor ya. Jadi seperti itu, akhirnya kita peroleh C penggantinya adalah terbalikan dari itu ya. Jadi C penggantinya adalah 2 picofarad ya, karena pangkat minus 12 adalah pico. Jadi setelah kita tahu C penggantinya adalah berapa ya, ditanyakan berapa muatan masing-masing kapasitor ya. Ya, kita menggunakan persamaan muatan itu adalah bernilai tegangan dikalikan dengan nilai kapasitansinya ya. Itu seperti itu ya. Jadi muatan itu adalah karena muatannya sama kan tadi, kalau di seri itu sama-sama muatannya bernilai sama, akhirnya jadi kapasitor pengganti dikalikan tegangan ya. Nah, yang ketiga, berapa beda potensial pada masing-masing kapasitor ya. Tadi tentu saja kapasitor 1 ya kita tahu adalah seperti ini ya. Jadi muatannya dibagi tegangannya kan,
gitu. Artinya dengan demikian muatan satu yang hasilnya sama tadi adalah 2 nano dibagi kapasitansinya, sehingga tegangan untuk kapasitor 1 adalah 667 volt, sedangkan untuk yang kedua kita V2 adalah Q2 per C2, hasilnya adalah 333 volt. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau dijumlahkan dua tegangan itu adalah sama dengan beda potensial yang diberikan pada dua kapasitor yang dirangkai seri tadi ya, adalah 1000 volt. Oke. Ya, contoh lain adalah bagaimana kalau ada kapasitor yang dirangkai seperti ini ya. Jadi ada rangkaian yang di tengah dengan 2 di seri, 2 di paralel, dan terakhir adalah ada yang di luar ini. Akan tergantung dari Anda lakukan penyelesaiannya seperti apa dulu ya. Jadi ini soal pertama, soal rangkaian yang sudah complicated atau sudah bergabung antara paralel dan seri ya. Jadi ini contoh lain. Jadi yang soal seperti itu kita lakukan penjumlahan 2 kapasitor yang paralel, yang seri di sini ya, dengan menghitung adalah 1/12 dan ditambah 1/6 adalah 4 mikrofarad. Ditempelkan lagi di sini ya, ini diganti dengan 4 mikrofarad, dan di sini adalah di seri, ada tinggal dijumlah menjadi 18, terus diparalelkan atau diserikan. Ini kan paralel menjadi tambah, ini diserikan sehingga hasilnya adalah 6 mikrofarad ya. Jadi seperti itu cara mendapatkan pengganti dari rangkaian seperti ini ya. Oke. Nah, yang keempat kita akan bahas tentang energi yang tersimpan dalam medan listrik, artinya yang tersimpan di dalam kapasitor ya, kapasitor yang menghasilkan medan listrik ya. Jadi seperti ini ya. Ketika kapasitor diberi muatan atau disambung dengan sebuah sumber tegangan baterai seperti ini ya, maka di sana akan terjadi pengisian muatan masing-masing keping ya. Jadi seperti itu. Jadi pengisian kapasitor sudah kita bahas tadi ya. Maka di selama proses pengisian muatan dipindahkan dari konduktor ke konduktor lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi konduktor yang sudah terisi dengan muatan positif dan ada muatan negatif, maka ada suatu muatan yang menuju atau tertarik oleh muatan yang berlainan tadi ini ya. Jadi bagaimana muatan yang ini terjadi beda tegangan adalah muatan dibagi kapasitansi tadi ya, sudah tahu. Maka dengan demikian ada energi yang disimpan dalam bentuk energi potensial ya dari sini. Jadi energi diperlukan memindahkan sebuah sebesar muatan sapel dq ini dengan beda potensial P Q per C itu, maka
energi atau usahanya adalah tegangan dikalikan dikalikan dengan muatannya. Beda energi yang dibutuhkan memindahkan satu sampel muatan itu adalah dikalikan dengan beda tegangannya ya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan perhitungan bahwa energi itu adalah integral dari U, muatan dari 0 sampai ini, sehingga kalau tegangan itu adalah muatan dibagi kapasitansi ya, maka dengan mengintegralkan seperti ini, energi yang dibutuhkan untuk mengisi muatan sebesar Q itu adalah muatan kuadrat dibagi 2 kapasitansinya ya. Jadi dengan bentuk seperti ini bisa dinyatakan di dalam bentuk tegangan ya. Jadi muatan kuadrat dibagi kapasitansi itu adalah muatan dibagi kapasitansi adalah tegangan ya, atau dalam energi itu bisa dinyatakan dalam kapasitansi dengan tegangannya. Jadi energi yang tersimpan itu bisa kita nyatakan dengan muatan per kapasitansi, atau muatan dikalikan tegangannya, atau kapasitansi dengan perkalian tegangannya ya. Bentuknya bisa bermacam-macam ya, tergantung apa yang diketahui. Jadi Anda bisa gunakan 3 macam ini ya, karena kita tahu muatan itu adalah kapasitansi kali tegangan ya. Jadi hubungan antara muatan, kapasitansi, dan tegangan itu merupakan energi yang tersimpan dalam kapasitor ya. Jadi ya, diawali dengan memahami bahwa energi yang tersimpan adalah setengah muatan kuadrat dibagi kapasitansinya ya. Selanjutnya Anda bisa rubah menjadi dengan tegangan atau dengan hanya kapasitansi tegangan ya. Oke. Ya, setelah kita tahu bahwa energi tersimpan itu menyimpan energi medan listrik ya, maka kita bisa rubah energi itu dalam bentuk medan listrik ya. Jadi dengan merubah bahwa kapasitansi itu adalah epsilon 0 dikalikan luas permukaan dibagi jaraknya, kalau ini keping sejajar ya. Sedangkan tegangan itu adalah medan kuadrat dikalikan jarak kuadrat, sehingga bentuk energi yang tersimpan dalam keping sejajar itu bisa dinyatakan di dalam bentuk seperti ini ya. Nah, karena luas dikalikan jarak ini adalah volume, maka rapat energi atau energi persatuan volume itu bisa dinyatakan dalam bentuk A kali D ini adalah volume ya. Jadi ini hilang menjadi setengah epsilon 0 medan kuadrat ya. Oke, contoh soalnya ya Anda tinggal nanti pelajari lagi sendiri ya. Ini tinggal memasukkan rumus, tidak susah bagi Anda. Yang 6 juga sama, tidak membuat susah. Anda bisa
eh, sambil latih ya di rumah. Nah, sekarang kita akan bahas kapasitor dengan bahan dielektrik ya. Kalau tadi kita singgung bahannya itu masih belum mengandung bahan dielektrik ya. Nah, apa yang dinamakan bahan dielektrik ya adalah kapasitor biasanya berisi bahan bukan penghantar atau non konduktor ya. Tapi disebut dengan bahan dielektrik itu contohnya adalah kertas, kaca atau mika ya. Ini yang dinamakan bahan dielektrik itu adalah bahan yang bukan penghantar atau non conducting ya. Kalau Anda buka atau kletek kapasitor yang sudah tidak terpakai, itu bisa Anda perhatikan ada nggak dia bahan dielektriknya, atau kertas, kaca atau mika dan lain-lain ya. Nah, ternyata eksperimen yang dilakukan Faraday ini menunjukkan bahwa bahan dielektrik itu menyebabkan kapasitansi suatu kapasitor bertambah ya. Mengapa bisa seperti itu ya? Itu nanti kita akan lihat peristiwanya. Jadi adanya bahan dielektrik, maka medan listrik di dalam ruang antara konduktor satu dengan konduktor lain atau pada kapasitor itu menjadi berkurang ya, terhambat oleh bahan dielektrik ini. Anda perhatikan seperti ini ya. Jadi kalau tanpa ada bahan dielektrik, maka medannya cukup besar ya, medan di dalam antara konduktor ini. Nah, setelah ada bahan dielektrik ya, bukan penghantar, artinya dia posisinya ya seperti kertas atau kaca atau ini, dia hanya menyelaraskan antara muatan negatif itu pasti di ujung sini adalah menarik ujung positif ya. Jadi seperti itu, tapi tidak terlalu menghantar, tapi malah menghambat. Jadi lapisan muatannya berubah menjadi ini, sehingga antara tadi medan ini akan terjadi putusnya ya. Jadi Anda perhatikan medan yang tadinya banyak tanpa ada bahan dielektrik yang seperti ini, maka dia akan berkurang ya di sini ya, karena akan terhambat oleh bahan dielektrik ini, sehingga medan itu adalah medan nol ditambah medan induksi dari bahan dielektrik ya. Jadi medan induksi itu adalah karena bahan dielektrik ini akan berprinsip seperti dua muatan yang saling berdekatan, maka dia akan tertarik karena di sini adalah muatannya positif, maka di sini adalah yang tertarik negatif ya. Di sini kita lihat negatif, maka di sini adalah medan, dinamakan medan induksi ya. Jadi medan besarnya seperti ini, itu adalah medan nya merupakan penjumlahan ya. Jadi karena medan induksi berlawanan dengan medan mula-mula, maka nilai medan induksi itu lebih kecil dari medan mula-mula ya. Jadi dengan berprinsip bahwa medan itu sebanding, maka medan mula-mula itu adalah perkalian antara konstanta dielektrik yang simbolnya seperti huruf K ini dikalikan dengan medannya ya.
Jadi dengan demikian ada konstanta dielektrik ini merupakan karakteristik dari setiap bahan dielektriknya ya. Jadi kalau konstanta dielektriknya lebih besar dari 1, maka medan ini akan lebih kecil dari medan 0 ya. Jadi ini suatu prinsip bahwa medan mula-mula itu adalah besarnya sama dengan konstanta dielektrik kali medan. Ya, karena medan listrik berkurang, maka beda potensial juga berkurang. Ya, berapa berkurangnya adalah dibagi dengan konstanta dielektriknya ya. Jadi kapasitansi kapasitor dengan dielektrik ya, dengan demikian adalah muatan 0 dibagi beda tegangannya. Nah, beda tegangan ini diganti dengan V0 dibagi konstanta dielektriknya ya, sehingga kapasitansi itu besarnya adalah perkalian antara konstanta dielektrik dengan C0 ya. Jadi nilai konstanta dielektrik itu sangat mempengaruhi berapa kapasitansi dari kapasitor setelah diisi dengan bahan dielektrik ya. Nah, dengan mengikuti prinsip dari kapasitor keping sejajar ya, maka kapasitansi itu bisa saja merupakan ya epsilon dikalikan dengan luas kapasitas keping sejajar tadi dibagi jaraknya ya. Nah, besarnya epsilon yang setelah diisi dengan kapasitansi itu dinamakan permitivitas dielektrik ya. Oke. Nah, ini ada tabel tentang material dielektrik dengan konstanta dielektrik seperti ini ya. Jadi tentu saja yang paling besar adalah strontium titanate ya, 233 ya. Nah, kekuatan dielektriknya per volumenya, tapi dia paling ya nggak terlalu besar ya. Paling besar adalah kekuatan dielektriknya adalah Teflon ya. Oke, jadi ini tabel tentang sifat-sifat bahan dielektrik ya. Nah, bagaimana memahami tentang bahan dielektrik ini secara pandangan atom yang tadi sudah kita sedikit bahas ya. Jadi karakteristik dari bahan dielektrik dinyatakan dengan konstanta dielektrik yang seperti huruf K ini ya, kappa ini. Jadi ada dua jenis bahan ya. Jadi bahan dielektrik polar yang seperti ini ya, mempunyai momen dipol permanen ya seperti air. Tapi ada juga dielektrik non polar, artinya dia tidak mengandung muatan di dalam atom-atomnya ya, seperti ini. Nah, kalau polar seperti ini akan
Anda perhatikan dia kan mengacak seperti air seperti ini, maka begitu ada medan, maka Anda perhatikan yang positif akan yang biru ini positif ya, mengarah ke sana, karena dia medan itu kan keluar dari yang positif menuju ke negatif. Jadi yang biru ini akan berdekatan dengan yang negatif ya. Jadi medan itu prinsipnya seperti itu. Jadi dia tidak menghantar, tapi muatan-muatan yang ada di dalam bahan dielektrik yang polar, artinya polar kan dia mengandung muatan positif negatif tapi tidak menghantarkan listrik ya. Nah, sedangkan yang non polar dia tidak ada, tapi akan posisinya lebih teratur seperti ini ya. Jadi kalau ini masih tidak teratur ya. Jadi molekul bahan dielektrik tergantung akan terpengaruh oleh medan listrik berubah seperti ini ya. Jadi akan kita lihat secara jelas, lebih jelas seperti ini. Jadi yang ini dielektrik yang non polar akan medannya nol ya. Begitu dia mendapatkan medan, maka dia akan membagi medan itu menjadi dibagi antara E dengan E0 nya adalah penjumlahan dari E dengan E setelah ada bahan dielektriknya ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas dielektrik dengan hukum Gauss ya. Ya, kita tahu bahwa medan itu adalah densitas muatan dielektrik dibagi epsilon 0 ya. Ya. Jadi medan listrik epsilon akibat densitas muatan bebas ya. Jadi muatannya sudah diberikan oleh muatan yang tadi menuju ke satu kepingnya ya. Jadi keping-keping itu menjadi epsilon 0 E0 merupakan densitas muatan bebasnya dibagi epsilon 0 ya. Ini prinsipnya kan sama dengan ini. Jadi besarnya medan dengan bahan dielektrik dan besarnya medan dengan muatan bebas ya. Jadi medan itu adalah ada muatan bebasnya dikurangi muatan dengan elektrik ya. Jadi di elektrik itu ada elektriknya dan muatan bebasnya sendiri, sehingga hubungan antara medan dengan pada dielektrik dan pada muatan bebas itu seperti ini ya. Jadi densitas muatan bebas itu besarnya sama dengan konstanta dielektrik minus 1 dibagi konstanta dielektrik dikalikan muatan densitas muatan bebasnya. Nah, hubungannya dengan hukum Gauss ya, kita dalam hukum Gauss kita tahu bahwa perkalian titik antara medan dengan luasnya itu menghasilkan suatu muatan ya. Jadi ketika kita tahu bahwa muatan itu didapatkan dari muatan bebas ini, maka epsilon 0 itu merupakan muatan bebas dibagi epsilon 0 dikalikan A yang menghasilkan nilai ini. Jadi hukum Gauss itu digunakan untuk menentukan
konstanta dielektrik ya yang bisa menentukan densitas muatan dielektrik ya. Oke, prinsip hukum Gauss inilah yang digunakan untuk menghitung densitas dari muatan dielektrik dan densitas dari muatan bebas ya. Tapi prinsipnya sama ya. Jadi epsilon 0 itu menghasilkan medan itu menghasilkan nilai seperti ini ya. Oke, contoh soal yang terakhir ya tentang bagaimana menentukan konstanta dielektrik dan menghitung luas permukaan seperti nilai yang perhitungan hukum Gauss tadi ya. Jadi tinggal memasukkan rumus, tidak susah bagi Anda. Dan sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Anda bisa menyelesaikan tugas mandiri untuk pertemuan kali ini, mengerjakan soal di bab 24. Ada 5 soal seperti ini ya. Jadi hari ini cukup sekian dan terima kasih.